Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita terus dan tidak pernah berhenti. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat wasata, umat pertengahan yang pertengahan antara dari sisi kanan dan sisi kiri. Tapi kita berada di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin tidak gulu. Kaum muslimin tidak jahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala bimbing kaum muslimin ini dengan bimbingan hidayah sehingga mereka tidak berlebih-lebihan dalam masalah agamanya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, qudwah kita, beserta keluarga dan juga para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berada di atas jalannya. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah mungkin sebuah rasa yang mungkin dirasa oleh sebagian dari yang mungkin hadir dalam kajian kita, bahwasanya beliau itu merasa lama kajian ini merasa lama, kok enggak to the point saja, langsung des selesai. Itulah kita. Jadi kita itu inginnya seperti itu. Umat yang tidak kuat baca buku ulama itu seperti itu senengannya. Senengannya yang to the point Kayak lihat TikTok itu kan tidak ada yang lama. Jadi pengennya yang cepat-cepat Pengen yang seperti yang dibuat Pak Buyung itu sudah 2 menit selesai sudah. Ilmu satu kitab ini 2 menit. Padahal ulama kita nulisnya 40 tahun Kita pengennya menguasai dalam 4 menit saja. Subhanallah. Mungkin memang benar dalam kitab ini tidak seruntut, sedetail, artinya tidak sestagnan yang ditulis oleh manusia dalam zaman sekarang. Kalau kita lihat skripsi, tesis, disertasi itu seperti stagnan. Kalau bab ini berarti harus bicara ini saja, tidak boleh bicara tentang yang lain. Tapi para ulama tidak. Para ulama dalam menulis bukunya, mereka mengambil pelajaran dari Al-Quran. Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ada kisah tentang Nabi Adam, ada kisah tentang Nabi Musa. Dalam surat Al-A'raf ada lagi kisah tentang Nabi Musa. Karena itu adalah kitab hidayah. Jadi setiap ayat yang dibaca pasti ada hikmah. Setiap masalah ketika baca satu ayat saja atau satu lembar dari Al-Quran, pasti di situ ada hikmah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Maka para ulama zaman dulu, khususnya pada masa-masa kejayaan, itu ketika menulis kitab, mereka menulis kitab seperti itu. Jadi ada sesuatu yang lain yang disampaikan dalam kitab, yang dengan sesuatu yang lain itu kita merasa ketika membaca kitab ini asik, tidak bosan. Kitab ini berbicara tentang islahul mal, tapi ada sisi akidah, ada sisi tazkiyah, ada sisi tarbiyah, ada sisi-sisi yang lain dengannya kita bisa mendapatkan faidah. Kita harus paham Kalau kita merasa kok tidak sesuai dengan apa yang kita dapati di luar, yaitu karena kita belum terbiasa saja. Kalau kita biasakan seperti metode para ulama ketika mereka belajar, insya Allah kita akan bisa mendapatkan faidah yang sangat banyak. Dan ini tidak hanya pada kajian ini kajian sebelumnya, kajian ummahat, ada usulan-usulan seperti itu. Dan ana biarkan saja, supaya tunggu dululah, sabar dulu, lihat rasanya bagaimana. Dan faidah-faidah yang didapat itu silakan diambil yang sebesar-besarnya. Kita bisa meringkas kitab ini, misalkan kita jadikan 10 poin. Poin pertama ini, poin kedua ini, selesai dalam 1 kali pertemuan. Tapi gimana rasanya? Mungkin poin-poin ini sudah sering kita dengar, tapi aplikasinya seperti apa? Nah, ini yang
belum kita dapat atau kadangkala tidak kita dapatkan kecuali kalau kita membaca betul-betul kitab ulama dengan penjelasan para ulama. Ya, makanya ana harapkan di sini ya para ayah sekalian sabar, nikmati proses yang ada, nikmati. Sama kayak kita baca Al-Qur'an, jangan berpikiran kapan kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kapan kita selesai khatam, kapan? Tapi nikmati setiap lantunan ayat yang kita baca. Bahkan para ulama terdahulu itu kadangkala salat malam hanya satu ayat saja yang dibaca, diulang-ulang. Karena satu ayat inilah yang paling mengena, yang paling membekas pada dirinya sehingga mereka mengulang-ulang ayat tersebut. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji kitab Islahul Mal, ya, memperbaiki harta karangan Al-Imam Ibnu Abid Dunya rahimallahu taala. Dan di sini beliau mengutip sebuah asar, ya. Sebuah asar dari Hakim bin Hizam. Kita dengarkan di sini, qala quti'a rajulun bil Madinah. Jadi quti'a rajulun bil Madinah. Quti'a artinya terputus. Yang terputus di sini maksudnya adalah terputus dari nafkah. Jadi dinamakan seorang quti'a, artinya terputus dari nafkah ketika dia dalam kondisi safar. Jadi dia itu orang asing, kemudian perbekalannya habis sebelum dia kembali ke daerah asalnya, ya. Jadi ada seseorang bukan orang Madinah, ketika dia sampai di Madinah perbekalannya habis dan dia tidak bisa kembali ke daerahnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada orang ini, alaika bi Hakim ibn Hizam, ya, hendaklah kamu datangi Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Khadijah, ya. Hakim bin Hizam ini masih saudara dengan Khadijah. Nah, dan beliau ini termasuk sahabat yang kaya raya. Bahkan ketika Az-Zubair itu meninggal, Hakim bin Hizam ini datang ke Abdullah dan mengatakan, wahai Abdullah, kalau ayahmu punya hutang, maka setengahnya aku tanggung. Karena Hakim bin Hizam ini tahu bahwasanya Zubair punya hutang banyak. Jadi Zubair ini terkenal hutangnya banyak, suka ngutang Zubair, ya. Tapi ngutangnya Zubair, antum tahu ngutangnya Zubair itu kayak apa? Jadi Zubair ini saking amanahnya, sehingga orang-orang itu menitipkan hartanya ke Zubair bin Awam. Karena amanahnya Zubair tidak mungkin berkhianat, tidak mungkin makan titipan, tidak mungkin. Tapi ketika dititipi harta, Zubair tidak mau. Karena kalau dititipi hilang, nanti Zubair tidak tanggung jawab. Ya, nanti kasihan orang yang titip. Makanya Zubair, kalau titip saya tidak mau, kalau hutang saya mau. Jadi hartamu saya hutang, nanti kalau ada apa-apa saya yang ganti. Begitu setiap kali ada orang yang titip dihutang, sehingga hutangnya banyak. Ya. Makanya ketika Zubair radhiyallahu ta'ala anhu wafat, Hakim datang ke putranya Abdullah mengatakan, hutang ayahmu setengahnya aku yang tanggung. Dan Hakim bin Hizam ini termasuk sahabat yang usianya panjang, ya. Jadi beliau itu 60 tahun masa jahiliyah, 60 tahun masa Islam. Jadi usianya 120 tahun. 60 tahun beliau mendapati masa jahiliyah, 60 tahun beliau mendapati masa Islam. Dan termasuk sahabat yang kaya raya. Makanya tadi ketika ada musafir yang kehabisan bekal, diarahkan ke Hakim bin Hizam. Fa'ata wa huwa fil masjid. Maka orang ini datang ke Hakim bin Hizam, dan Hakim bin Hizam pada saat itu sedang di Masjid Nabawi. Fadzakara lahu hajatahu. Maka dia datang, kemudian dia menyampaikan kebutuhannya. Bahwasanya dia musafir, dia tidak punya bekal, tidak bisa kembali ke daerahnya. Faqama ma'ahu. Maka Hakim berdiri, ya, mengajak orang ini untuk keluar dari masjid. Fantalaqa ila ahli. Maka kemudian mereka berdua pulang ke rumahnya Hakim bin Hizam. Famarra biqit'ati kisa' wa huwa khirqatun matruhatun fi kisa' au
khirqatun matruhatun fi qisa fa akhadhaha biyadihi fa nafadhaha thumma tu'alliquhu biyadihi. Ketika di jalan ya dari masjid menuju ke rumahnya hakim, hakim melihat potongan kain ya yang kotor karena jatuh di tanah. Maka Hakim bin Hizam mengambil potongan kain ini kemudian dibersihkan ya. Tanahnya dibersihkan kemudian dia ambil dibawa pulang. Faqala ar-rajul fi nafsihi. Maka laki-laki ini yang tadi minta tolong ke hakim itu, dia berkata dalam hatinya, wa ma ara inda hadza khairan. Jadi ketika dia melihat hakim ini leles ya, kain yang potongan kain itu yang kotor dilelesi. Maka orang ini berkata dalam hatinya, ini kayaknya orang ini tidak mungkin bantu aku ya, tidak mungkin bisa bantu aku. Kain potongan saja dilelesi, kain yang sudah jatuh kotor saja dilelesi. Falamma dakhala darahu ra'a gilmanan lahu yu'alijuna ay ya'maluna ajillatal ibil. Maka ketika dia masuk ke rumah Hakim bin Hizam, dia melihat budak-budaknya Hakim. Ya ternyata Hakim bin Hizam ini punya budak yang banyak dan budak-budak ini sedang membuat pelananya unta. Jadi unta itu harus dikasih pelana ya. Apa istilahnya? Jadi kalau sepeda itu kan ada sadelnya supaya enak ditunggangi. Jadi tidak langsung dinaiki unta itu, harus ada lapisan yang menutup antara kita yang duduk di atas unta dengan untanya supaya enak. Farama biha ilaihim. Faqala ista'inu bihadhihi ba'da ma tu'alijun. Kemudian hakim ini melempar potongan kain yang tadi yang di tangannya ke para budaknya, kemudian mengatakan ini buat dari kain ini pelana unta. Ternyata budak-budak ini ya membuat pelana unta dari potongan-potongan kain sisa yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, disambung ya, didaur ulang, dibuat lagi pelana yang bisa dimanfaatkan. Summa amara lahu birahilatin muqattabatin muhaqqabatin wa ahsibuhu dzakarazadan. Kemudian Hakim bin Hizam ya, orang ini menyaksikan kan kejadian yang dia lihat dengan matanya sendiri, bagaimana Hakim bin Hizam tadi mengambil kain, kemudian menyuruh budak-budaknya untuk menggunakan kain itu sebagai bahan produksi pelananya unta tadi. Kemudian Hakim menyuruh ya budaknya untuk mengambilkan seekor unta tunggangan yang penuh dengan perbekalan. Ya. Jadi apa hikmahnya? Orang ini kan tadi di awal ketika melihat apa yang dilakukan Hakim bin Hizam, dia mengira Hakim itu orang miskin. Tapi akhirnya ketika ya Hakim pulang ke rumah, ternyata Hakim bin Hizam malah memberinya seekor unta tunggangan dan juga unta ini dipenuhi dengan perbekalan yang ada. Hadis ini mengajarkan kepada kita supaya sesuatu sekecil apapun ya yang masih bisa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan. Kadang-kala kita melihat sesuatu yang sepele kemudian kita buang saja, padahal sesuatu itu masih bisa dimanfaatkan. Dan sekaligus ini mengajarkan kepada kita ya, jangan meremehkan manfaat apapun, sekecil apapun dari sesuatu. Kain yang tadinya itu dipegang oleh Hakim bin Hizam itu sesuatu yang tidak berharga, makanya dia temukan di jalan. Tapi ketika kain ini berubah menjadi pelana unta yang mungkin bisa dijual dengan harga yang mahal, maka ya akan bisa bermanfaat. Jadi ini termasuk islahul mal. Ya, makanya kadangkala di daerah kita ya ada orang-orang yang punya keahlian ini, pengrajin itu dia membuat sesuatu dari sesuatu yang tidak berharga ya, sesuatu yang berharga mahal dari sesuatu yang tidak berharga. Nah, ada sisa-sisa misalkan kulitnya kerang ya, ada batok kelapa dan sebagainya. Bahkan dulu waktu saya tinggal di perumahan
Taman Gading itu di situ ada istilahnya bank sampah. Jadi bank sampah itu maksudnya bukan sampah ditumpuk di situ, tapi sampah-sampah itu yang bisa dimanfaatkan, dikumpulkan kemudian bisa untuk dimanfaatkan, dibuat sebuah produk yang kadang-kala produk itu bernilai mahal. Ini hanya contoh saja supaya kita bisa mengambil hikmah, ya, bahwasanya kadang-kala ada sesuatu yang kita lihat itu adalah sederhana ya, dan mungkin tidak berharga, ternyata itu bisa bermanfaat. Dan itu betul ya, terjadi pada Hakim bin Hizam. Ya, meskipun dia orang yang kaya raya, ternyata hal yang sepele itu bisa dia sulap menjadi sesuatu yang sangat berharga. Baik. Dalam asar yang lain, dan ini dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini putranya Sa'ad bin Ubadah. Kita tahu siapa Sa'ad bin Ubadah. Ya, orang yang memiliki doa yang luar biasa ya, sangat mengagumkan. Dan beliau juga orang yang dermawan, dan ini memang garis keturunan dermawan semua ini, mulai dari ayahnya, kakeknya, bahkan anaknya ini Qais ini juga terkenal dermawan. Balaghani anna qauman, atau Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubadah. Jadi ada sekelompok orang ya yang datang ke Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Fasa'aluhu hamalah, maka mereka meminta ya tunggangan. Mereka meminta tunggangan, yaitu onta. Fara'auhu fi ha'itin lahu yaltaqitut tamr wal hasyaf. Maka ketika mereka datang ke Qais ini hendak minta tunggangan, ya kalau minta tunggangan itu tidak akan diberi tunggangan saja, tunggangan lengkap dengan perbekalan supaya bisa sampai ke daerah yang dituju atau pulang ke tempat tinggal asalnya. Tapi ketika mereka datang, mereka masuk di kebunnya Qais ini, mereka melihat Qais ini mengais korma dan juga hasyaf. Jadi korma itu ada rutab, ada tamr, ada hasyaf. Ya, ini semuanya sudah siap makan ya. Cuma kalau rutab itu masih segar, kalau kurma tamr itu sudah kering, artinya bisa disimpan. Kalau hasyaf itu sudah atos, ya sudah kering, sudah lama gitu. Ini tidak layak untuk dimakan ya. Bisa dimakan, bisa, tapi tidak layak ya. Hasyaf. Makanya diantara pepatah Arab itu mengatakan ahasyafan wasu akaila. Ya, apakah kormanya sudah buruk, tidak layak makan, kemudian timbangannya curang. Ini pepatah untuk orang yang sudah buruk wajahnya, akhlaknya juga buruk, atau buruk agamanya, akhlaknya juga buruk. Nah, artinya orang ini melihat di dalam kebunnya Qais tadi, ternyata Qais ini mengais-ngais korma yang jatuh dan juga korma yang sudah rusak tadi, hasyaf. Fayumayyizu kulla wahidin ala hiddah. Kemudian dia pilah-pilah ya. Ini yang masih bagus di sini, ini yang sudah jelek di sini, sudah tidak layak makan di sini. Faqalu ma inda hadza khair. Kemudian mereka mengatakan ya, sesama mereka, ini orang ini kayaknya tidak bisa bantu kita. Jadi mereka sudah berkesimpulan dulu. Ini orang ini dia masih milihi korma, ngambil korma yang jatuh. Kayaknya orang ini tidak bisa bantu kita ya. Summa kallamuhu faqada hajatahum. Kemudian ternyata mereka juga menyampaikan kebutuhan mereka, bahwasanya mereka butuh tunggangan ya supaya bisa kembali ke daerahnya. Maka Qais pun memenuhi semua kebutuhan mereka. Jadi ini tidak satu orang, banyak ini. Semua dikasih tunggangan, semua dikasih keperluannya. Faqalu, maka mereka setelah diberikan semua kebutuhan mereka, mereka berkata, ma ab'ada hadza min fi'lika al-awwal. Jadi mereka heran. Ini kedermawanmu ini, kemampuanmu untuk membantu kami, ini kayaknya tidak cocok dengan penampilanmu yang kami lihat tadi. Ya, tadi di awal mereka melihat dia ngambil korma yang jatuh. Ini kayaknya tidak cocok ya, penampilanmu yang kamu adalah orang yang kaya, yang mampu membantu kami, dermawan, tapi kok memilih korma yang sudah jatuh. Kemudian Qais mengatakan apa? Faqala innama u'tikum min hadzal ladzi ajma. Kemudian Qais mengatakan, sesungguhnya aku memberikan kalian
dari apa yang aku kumpulkan tadi. Jadi ternyata ya, perbekalan yang Qais berikan kepada mereka itu dari kurma-kurma yang Qais kumpulkan, kurma-kurma yang jatuh yang Qais kumpulkan. Nah ini kalau seandainya kurma ini dibiarkan pasti tidak akan berharga, tidak akan ada yang mau. Tapi ketika kurma ini diambil dan dipilih yang baik-baik, kemudian mampu untuk membantu orang lain. Ya bahkan tidak hanya satu orang, ini banyak orang. Nah ini mengajarkan kepada kita bahwasannya ya kita tidak boleh meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Bahkan sebutir kurma yang jatuh dari pohon kurma kita, seandainya kita punya pohon kurma, ini harus kita selamatkan. Makanya sangat disayangkan sekali kalau kaum muslimin yakni melakukan kemubadiran dalam segala hal ya, terutama dalam makanan, misalkan makan tidak habis masuk tempat sampah. Padahal banyak di antara orang yang tidak mampu untuk makan makanan yang kita makan, butuh dengan makanan kita. Jadi seandainya kita mencukupkan dengan makanan yang sesuai kebutuhan kita dan yang lainnya kita berikan kepada orang lain, maka ini sungguh sangat bermanfaat. Dan ini termasuk islahul mal. Jadi islahul mal menyelamatkan nikmat Allah meskipun secuil. Ya, secuil sedikit, tapi kalau itu kita kumpulkan lama-lama akan menjadi bukit juga. Lama-lama kan banyak dan bisa menolong orang lain. Nah, wa qala wa balaghani anna rajulan dakhala ala Muhammad ibnu Ali haitan. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwasanya ada seseorang yang masuk ke kebunnya Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad bin Ali ini wallahu alam ya, sepertinya Muhammad bin Ali ibnu Abi Thalib ya, putranya Ali bin Abi Thalib. Ini di sini tidak sebutkan Muhammad bin Ali siapa. Baik. Jadi orang ini datang ke kebunnya Muhammad bin Ali. Fa idza huwa mu'tazirun wa biyadihi mishah. Ternyata di dalam kebun itu ada Muhammad bin Ali dan dia dalam kondisi pakai sarung. Ya. Jadi pakai sarung saja, kemudian membawa sekrop. Ya, sekrop. Yuhawwilul ma fi nakhlihi min maudi ila maudi. Ternyata dia sedang mengarahkan air ya. Jadi kalau korma itu di sana proses penyiramannya pada zaman dulu ya, karena di sana itu kan jarang hujan. Jadi belum ada istilahnya pipa-pipa kayak sekarang ya. Jadi harus dengan pengairan. Kayak sawah di kita itu ada pengairannya. Di sana juga begitu, bahkan sampai sekarang pun ada ini. Jadi ada semacam galengan itu untuk mengalirkan air ke korma-korma. Dan itu kalau sudah cukup di korma yang ini ditutup, kemudian diganti korma selanjutnya. Demikian seterusnya sampai selesai semua korma. Makanya Muhammad bin Ali itu melakukan hal ini. Jadi dia misalkan buka ini untuk korma ini, disiram sampai selesai, ditutup, dibuka yang lain, begitu seterusnya. Dan pakai sarung, dalam kondisi pakai sarung. Qala faqultu ama indaka ma yakfika hadza. Jadi orang ini kaget ketika melihat Muhammad bin Ali melakukan hal ini. Dia mengatakan, kamu tidak punya pembantu yang bisa melakukan ini? Kenapa kamu lakukan sendiri? Kamu tidak punya karyawan dah yang bisa melakukan hal ini? Kayaknya dia meremehkan pekerjaan ini. Jadi melihat bahwasanya Muhammad bin Ali ini tidak pantas melakukan sendiri. Ya. Qala innahu la budda lil mu'min min salas. Maka Muhammad bin Ali mengatakan, seorang mukmin itu harus memiliki 3 hal. Ya. Fiqhun fi dinihi, yang pertama adalah pemahaman terhadap agamanya. Jadi seorang mukmin harus paham terhadap agamanya. Karena ini berkaitan dengan amalannya, akidahnya, akhlaknya. Ya. Maka dia harus paham terhadap agamanya, bagaimana dia berkeyakinan, ya, memiliki iman yang benar. Bagaimana dia harus bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia harus beribadah, ini harus benar. Ini yang pertama. Jadi seorang mukmin harus memiliki pemahaman terhadap agama. Wa tadbirun fi ma'isyatihi. Yang kedua, seorang mukmin harus bisa mengolah ma'isyahnya, ya, hartanya, harus bisa mengolah hartanya.
Artinya dia harus bisa menjaga hartanya ini, ya, karena disitulah kebutuhan dunianya. Ya meskipun dia kadang punya karyawan, tapi dia harus pandai juga, tahu. Ya, karena kalau tidak tahu bisa jadi dia ditipu. Nah, yang ketiga wa mu'asyaratun linnas bil ma'ruf. Yang ketiga adalah seorang mukmin harus bisa bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang ma'ruf. Ini 3 hal ya. Yang pertama adalah berhubungan antara dirinya dengan Allah. Ya, statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkaitan dengan kebutuhan hidupnya di dunia. Karena di dunia dia harus punya ma'isyah. Ya, dengan ma'isyah itu dia menjadi terhormat. Maka dia harus tahu bagaimana mengelola ma'isyah. Ya, meskipun kadangkala dia punya karyawan, ya punya pembantu dan sebagainya, tapi dia harus tahu sendiri. Dia harus menguasainya. Bahkan sekali waktu dia harus terjun sendiri, ya seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali. Wa mu'asyaratun linnas bil ma'ruf, dan dia harus bisa bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang ma'ruf. Ya, karena manusia ya hidup dalam kehidupan yang sosial, dia akan bermuamalah dengan orang lain. Maka kebaikan yang dia miliki itu harus bisa berefek kepada masyarakat. Tidak ada dalam Islam itu namanya rohbaniyah, sebagaimana agama terdahulu. Ya, agama terdahulu itu ada namanya rohbaniyah, yaitu petapa, ya, bertapa, semedi, ibadah seperti itu. Tidak ada dalam Islam. Ya, jadi seorang Muslim itu harus bisa bermuamalah, harus bisa hidup sosial dengan masyarakat dan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berikutnya adalah asar dari Hisham bin Abdul Malik. Jadi Hisham bin Abdul Malik ini adalah khalifah, putra khalifah. Dan beliau ya beserta 4 saudaranya itu semuanya khalifah. Jadi yang pertama adalah Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Yazid bin Abdul Malik dan Hisham. Dan ini Hisham ini punya saudari namanya Fatimah bin Abdul Malik yang merupakan istri Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ya, istri Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau menjadi khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Makanya manusia bisa membedakan ya kekhalifahan di tangan Umar bin Abdul Aziz dengan setelahnya. Hisham ini setelahnya. Ya, karena nanti Walid bin Abdul Malik, kemudian setelahnya Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian kembali ke Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Baik. Wa kana Hisham ibn Abdul Malik fi ghairi haditsil Haris yaqulu salasun la tusaghiru syarif. Hisham bin Abdul Malik mengatakan ada 3 hal yang tidak akan merendahkan kedudukan asy-syarif, ya syarif yaitu orang yang mulia. Yaitu 3 hal ini tidak akan merendahkan orang yang mulia. Meskipun dia melakukannya tidak akan merendahkan dia. Artinya meskipun kamu syarif, kamu mulia, kamu punya kedudukan di mata manusia, tidak perlu malu melakukan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah ta'ahudud dai'ah. Ta'ahudud dai'ah. Dai'ah itu adalah kebun, ya. Dai'ah itu adalah kebun, sawah juga termasuk. Ta'ahud itu artinya senantiasa mendatangi kebun dan sawah. Artinya dia ngecek ya. Kebunnya, sawahnya mungkin butuh apa ya, disirami, dipupuk dan sebagainya. Meskipun dia syarif, dia orang yang kaya, orang yang mulia, orang yang berkedudukan tinggi, tidak mengapa ketika dia selalu datang ke kebunnya. Karena ini adalah hartanya dia. Dan dia harus bisa memperbaiki harta ini supaya bisa bermanfaat untuk dirinya dan bisa membantu orang lain ya, yang membutuhkan. Yang kedua, wa islahul ma'isyah, memperbaiki ma'isyahnya. Ya, memperbaiki ma'isyahnya. Hartanya diperbaiki. Bukan sesuatu yang tercela. Wa tuksaru gusunu wa talabul haqqi wa in qalla, dan menuntut hak meskipun sedikit. Jadi kalau kita punya hak,
hak itu diambil oleh orang lain, maka kita boleh menuntut hak itu meskipun hak itu tidak seberapa. Ya, karena ini hak dia. Ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada kezaliman di kaum muslimin. Makanya pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ya. Kalau tidak salah Abdullah bin Umar atau seorang, ya, ana lupa pastinya siapa. Ketika itu orang ini dizalimi sama orang lain. Kemudian dia mengajukan gugatan ke qadhi, ke hakim. Kemudian hakim menyuruh dia mendatangkan bukti, dia tidak punya. Kemudian hakim menyuruh dia bersumpah, maka dia bersumpah. Maka orang yang hadir itu kaget karena ini seorang ulama. Ya fulan, kamu bersumpah hanya dengan sesuatu yang sepele. Maka apa yang dia katakan? Demi Allah, saya tidak rela memberikan dia makan harta yang haram. Jadi masalahnya bukan harta ini sepele atau tidak. Karena kalau harta ini diambil dia, berarti kan harta ini harta haram dimakan orang ini. Ya, maka saya tidak rela harta ini dimakan oleh orang ini secara haram. Jadi kalau seandainya kita ambil, kemudian kita berikan dalam rangka sedekah, tidak masalah. Ya, artinya mengambil hak kita, ya, yang merupakan hak, ini tidak masalah, bukanlah sesuatu yang tercela. Karena bisa jadi dengan kita mengambil hak kita, kita menyelamatkan orang lain dari memakan harta haram. Nah, kemudian setelah itu kalau kita hendak memberinya, tidak masalah. Yaitu urusan yang lain, sedekah, hibah, hadiah, tidak masalah. Jadi 3 hal ini, ya, boleh dilakukan oleh seseorang meskipun dia adalah orang yang mulia. Baik. Kemudian asar dari Hasan dan Husain, ya, radhiyallahu taala anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katabal Hasan ilal Husain radhiyallahu taala anhuma ya'ibu alaihi i'ta' asy'ara. Jadi Hasan itu pernah mengirim surat kepada Husain, adiknya, mencelanya karena Husain ini memberi pemberian kepada syu'ara. Syu'ara itu penyair yang kerjaannya cuma memuji supaya diberi. Kalau tidak diberi, maka dia akan mencela dengan syairnya. Dan syair pada saat itu adalah sesuatu yang bisa menyebar dengan cepat, ya. Jadi sesuatu yang bisa, media yang bisa menyebar dengan cepat pada saat itu syair. Dan itu akan dihafal oleh generasi ke generasi. Makanya ketika penyair memuji seseorang, maka pujian itu akan menyebar dengan cepat dan akan dihafal. Demikian sebaliknya, kalau seseorang dicela, maka celaan itu akan membekas, ya, karena dihafal. Faqala al-Husain, maka Husain mengatakan ketika nasihati oleh kakaknya Hasan, beliau mengatakan, inna khairal mal ma waqa bihi al-ird. Jadi Husain mengatakan sesungguhnya sebaik-baik harta adalah harta yang bisa menjaga kehormatan. Jadi daripada penyair ini nantinya mencela, lebih baik kita kasih. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak apa-apa kita mengasihi orang yang hasad kepada kita, atau orang yang kita takutkan hasad kepada kita. Ya, sebelum dia hasad, karena kalau dia hasad semuanya rugi. Ya, dia rugi karena hasad, kita juga kadang rugi karena hasad itu kadang-kadang berbuat kezaliman. Maka ya kita tidak apa-apa memberi sesuatu itu, dan dengan pemberian ini diharapkan bisa menghilangkan hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka ya idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Bisa jadi seseorang yang antara dirimu dengannya ada permusuhan, maka akan menjadi waliyun hamim, ya, teman dekat yang sangat-sangat dekat, sangat saling menyayangi. Ya, ini tidak masalah. Orang yang kita suka, orang yang dekat dengan kita, kita bantu. Demikian juga orang yang kadang memusuhi kita, ya, tidak suka dengan kita, atau bahkan mungkin bisa hasad dengan kita, maka ya kita juga bisa memberi mereka, ya, supaya tidak ada kemudaratan yang akan mengenai dia dan juga kita dengan adanya hasad. Nah, ini termasuk fikihnya Husain.
Karena syu'ara itu memang pekerjaannya seperti itu. Ya, kalau mereka tidak diberi, mereka akan yahju, istilahnya yahju, akan mencela orang yang tidak mau memberi dalam syairnya. Maka sebelum itu terjadi, Husain sudah ngasih mereka supaya selamat dari celaan para penyair ini. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya, ya, maka ya'mal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya? Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah dalam rumahnya. Qalat yakhitu thawbahu wa yakhsifu rijlahu wa ya'malu ma ya'lamur rijal wa ya'malu ma ya'malur rijal fi buyutihim. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasulullah itu kalau di rumah dia menambal baju. Jadi bajunya yang sobek, yang bolong ditambal sama Rasulullah. Dan beliau juga menjahit sandal. Ya, sandal yang rusak dijahit sama beliau. Dan melakukan amalan yang dilakukan oleh laki-laki di rumahnya. Coba kita perhatikan kalimat ini. Rasulullah, ya, seorang rasul, manusia pilihan, manusia utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau di luar rumah sahabat semua menghormatinya, tetapi ketika beliau di dalam rumah, beliau, ya, bajunya dijahit sendiri, sandalnya juga dijahit sendiri. Dan ini tidak hanya Rasulullah, ya. Wa ya'malu ma ya'malur rijal. Artinya di situ juga rijal-rijal, ya, laki-laki pada zaman itu juga melakukan hal yang sama. Lihat, ini para sahabat, orang-orang yang mulia, Rasulullah dan para sahabat melakukan amalan yang mungkin kita menganggapnya sebagai amalan yang menghinakan, ya. Males kita kalau ada baju yang sobek, ya sudah, ya. Padahal masih bisa dipakai ketika kita jahit. Nah, demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan yang lain, mungkin peralatan kita, peralatan masak dan sebagainya. Ini termasuk islahul mal, ya. Sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, dan itu wajar kalau kita manfaatkan, maka manfaatkan. Ya, manfaatkan, ini termasuk islahul mal. Karena kalau tidak, berarti kita akan membuat kemubadiran, ya. Hal-hal yang masih bisa dimanfaatkan kemudian kita buang, ya, kita harus membeli hal yang baru. Apalagi kalau kita tidak punya uang untuk membelinya, bisa jadi kita kredit, ya. Akhirnya kita masuk ke dalam riba dan sebagainya. Maka memperbaiki sesuatu yang masih bisa digunakan ini jelas lebih baik daripada, ya, kita harus memaksakan diri untuk membeli yang pada hakikatnya kita tidak terlalu butuh. Ya, ini konsep dalam Islam sebetulnya, ya. Jadi seorang muslim memang boleh dia berhutang. Tapi lihatlah hutangnya itu untuk apa. Mungkin banyak di antara kita yang berdalih, lawang Rasulullah saja itu meninggal sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berhutang. Beliau berhutang dan menggadaikan baju perangnya untuk hutang itu. Coba kita lihat, beliau berhutang itu untuk apa? Apakah beliau berhutang untuk alat-alat elektronik, ya, untuk sepeda gunung dan sebagainya? Enggak, kan? Rasulullah berhutang itu untuk makanan pokoknya. Untuk makanan pokok. Ini kan harus dipenuhi makanan pokok. Jadi untuk kebutuhan yang memang kebutuhan primer, kebutuhan yang utama. Jadi itulah, jadi dalam kondisi sangat butuh boleh berutang. Tapi jangan jadikan hutang itu sebagai budaya. Bahkan Rasulullah ketika berhutang pun sudah punya jaminan bahwasanya hutang itu akan bisa dibayar. Ya, dengan rohen, jaminannya rohen, baju perang. Artinya kalau tidak memiliki jaminan, ya, jangan coba-coba untuk berhutang. Ya, karena bisa jadi dengan berhutang itu kita terbebani. Baik ketika kita masih dalam kondisi sudah hidup ataupun sudah meninggal, ya. Makanya ketika ada sahabat yang meninggal, Rasulullah SAW hendak mensolati sahabat ini. Sebelum beliau sholat, beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Maka dikatakan sahabat ini punya hutang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur, tidak mau mensolati.
Kemudian setelah itu ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku yang akan bayar hutangnya. Baru setelah itu Rasulullah mau menyolati. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Besoknya Rasulullah tanya sama sahabat tadi, kamu sudah bayar hutangnya yang 2 dinar? Ketika sahabat ini mengatakan sudah, maka Rasulullah mengatakan, al-an barrot tajildahu. Sekarang kamu dinginkan kulitnya. Berarti hutang ini adalah sesuatu yang panas ya bagi orang yang sudah meninggal sebelum dia tunaikan hutangnya. Maka kalau kita memang tidak butuh, ya sebaiknya memang tidak berhutang. Kemudian kalau butuh pun, ketika kita mau berhutang, maka kita harus pastikan bahwasanya kita bisa membayar hutang itu. Ya. Jadi ini untuk islahul mal ya. Di antara islahul mal adalah budayakan jangan menghutang. Kalau kita butuh sesuatu, kemudian kita punya, silakan beli untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi kalau tidak, jangan kita budayakan menghutang. Nah, mungkin ini para ayah sekalian, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari asar-asar yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abid Dunya yang berkaitan dengan islahul mal. Ya, karena islahul mal, memperbaiki harta ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya di dunia, dan untuk membuat harta kita ini lebih berkah dan juga berpengaruh dalam kehidupan akhirat kita ya, supaya hisab kita itu mudah di akhirat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.